Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refsi Amia, salah satu mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin membagikan sedikit materi tentang manajemen risiko, khususnya asuransi. Baik, hal pertama yang harus kita tahu yaitu ada risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah suatu ketidakpastian yang apabila terjadi, dia akan menimbulkan loss atau kerugian. Nah, untuk itu di sini kita perlu untuk memanage risiko yang mungkin saja timbul nantinya. Seperti yang kita ketahui bersama, risiko tidak bisa kita hindari. Kita hanya bisa meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghadapi risiko yang terjadi tersebut? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengalihkannya kepada pihak asuransi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu asuransi? Menurut Kitab Undang Hukum Dagang, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi sebagai bentuk penggantian kepadanya akibat kerugian, kerusakan, kehilangan yang mungkin saja diderita akibat suatu peristiwa tertentu. Nah, panjang banget kan, ribet. Simpelnya gini, asuransi itu adalah suatu kerjasama atau perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dalam hal transfer risk gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya, asuransi memiliki 5 prinsip. Pertama itu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, dan subrogation. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu insurable interest. Apa itu insurable interest? Insurable interest yaitu adanya kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Maksudnya gini, aset yang kita asuransikan itu harus jelas kepemilikannya, harus jelas kepentingannya dengan kita sebagai orang yang mengasuransikan aset tersebut. Contoh, jika kita ingin mengasuransikan sebuah rumah, maka rumah itu harus jelas siapa pemiliknya. Kemudian apa kepentingan terhadap kita. Kalau kita pemiliknya, berarti kita berkepentingan dong terhadap rumah itu. Jadi kita berhak untuk mengasuransikan rumah tersebut. Misalnya ada sebuah rumah itu rumah tanpa penghuni yang tidak jelas siapa pemiliknya. Kemudian kita berpikir, oh, saya asuransikan aja rumah ini supaya nanti jika suatu saat terjadi kebakaran ataupun longsor yang menyebabkan kerugian terhadap rumah tersebut, kita bisa mengklaim uang asuransi dari rumah tersebut. Nah, hal ini tidak dibenarkan dalam asuransi. Oke, prinsip asuransi yang kedua yaitu utmost good faith, yaitu antara penanggung dengan tertanggung wajib saling memberitahukan sejelas-jelasnya fakta penting mengenai aset yang akan diasuransikan ataupun mengenai persyaratan asuransi tersebut. Utmost good faith itu sendiri artinya adalah tingkat paling baik. Maksudnya antara penanggung dengan tertanggung sama-sama berniat tidak akan berbuat kecurangan apabila suatu saat terjadi peril pada aset yang diasuransikan tersebut. Mereka sama-sama berkomitmen akan saling menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya, tanpa drama atau rekayasa gitu ya. Selanjutnya, prinsip asuransi yang ketiga yaitu proximate cause. Proximate cause ini adalah adanya penyebab aktif yang menimbulkan suatu rangkaian kejadian, di mana rangkaian kejadian ini pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap aset yang diasuransikan. Misalnya, suatu rumah kita asuransikan dengan syarat asuransi bisa diklaim apabila penyebab kerugian dari rumah ini adalah petir. Misalkan suatu ketika terjadi hujan, kemudian ada petir ini menyambar sebatang pohon, kemudian pohon ini tumbang menimpa rumah. Nah, dalam hal ini asuransi dari rumah tersebut bisa kita klaim karena penyebab
terjadinya kerusakan pada rumah tersebut sesuai dengan kontrak polis atau persyaratan yang kita tentukan di awal. Dalam kasus lain misalnya terjadi hujan, kemudian hujan itu ada petir dibarengi dengan angin kencang, lalu angin kencang ini menyebabkan suatu pohon itu tumbang kemudian menimpa rumah dan terjadi kerusakan. Nah, di sini kita tidak bisa mengklaim asuransi rumah tersebut karena penyebab terjadinya kerusakan pada rumah bukanlah petir, melainkan angin yang membersamai petir tersebut. Kemudian prinsip asuransi yang keempat yaitu indemnity, di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial sebesar nilai aset sesaat sebelum terjadinya loss. Nah, bukan nilai awal aset. Misalnya, kita membeli mobil. Kita membeli mobil senilai 1 miliar. Kemudian kita pakai selama misalnya 6 bulan. Setelah kita pakai 6 bulan, kemudian suatu hari kita misalnya jalan-jalan gitu ya, terus kita makan di sebuah kafe, kita parkirin nih mobil kita yang 1 miliar tadi, kita parkirin, tiba-tiba datang mobil Fuso, kemudian Fuso itu menabrak mobil kita yang 1 miliar tadi, kemudian mobil kita itu tidak bisa dipakai lagi, benar-benar rusak gitu. Nah, di sini kita bisa mengklaim asuransi mobil kita tadi bukan lagi sebesar 1 miliar, melainkan 1 miliar dikurangi biaya penyusutan mobil selama kita pakai selama 6 bulan tadi gitu. Prinsip yang kelima yaitu subrogation, di mana terjadinya pengalihan hak tuntut dari tertanggung atau kita kepada penanggung atau perusahaan setelah klaim dibayar. Contohnya mobil kita 1 miliar yang tertabrak tadi oleh si Fuso, kita tidak lagi berhak untuk setelah perusahaan asuransi membayarkan klaim asuransinya kepada kita udah ambil uang dari pihak asuransi untuk mengganti mobil kita yang tertabrak tadi, maka kita tidak lagi berhak untuk menuntut si Fuso karena kesalahan yang dia perbuat. Nah, karena hak ini sudah kita alihkan kepada pihak asuransi. Nah, jadi di sini pihak asuransi lah nanti yang akan menuntut si Fuso atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, jika ternyata si Fuso juga membayarkan kompensasi atas kesalahan yang dia perbuat, kita juga tidak berhak lagi menerima uang kompensasi tersebut karena haknya sudah kita alihkan kepada pihak asuransi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.